Salam saudara, apa kabar? Saya percaya hari demi hari yang kita boleh lalui, kita selalu bersuka cita karena kasih Tuhan yang selalu menyertai kita semuanya. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala. Saya akan menyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala penyertaan-Mu dari hari ini sampai selama-lamanya, dari pagi hingga malam hari. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan menyertai kehidupan kami masing-masing. Bapa, sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, urapi hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan yang beracara dari awal hingga akhirnya. Tuhan berkati mereka yang mendengarkan channel YouTube ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di kitab Ulangan 30 ayat 20. Saya akan membagikan firman Tuhan di kitab Ulangan 30 ayat 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Semua orang pasti merindukan untuk memiliki kehidupan yang berarti. Jika kita bisa memilih, maka tentunya kita ingin hidup kita tidak mengalami kegagalan. Kegagalan bersumber dari ketika kita memusatkan diri kita pada kelemahan dan kekurangan kita, serta kesalahan-kesalahan kita masa lalu. Di sini dikatakan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu akan lanjut umurmu. Jadi bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan, bagaimana kehidupan kita bisa berlanjut bersama Tuhan. Ada beberapa hal yang saya akan bagikan, yaitu ada 3 hal yang dapat menjadikan hidup kita berarti. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Kita baca di Yohanes 14 ayat 15. Mengasihi Tuhan yaitu mengasihi Tuhan berarti siap untuk melakukan perintahnya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21-nya,
Ayat 21-nya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi yang pertama adalah 3 hal yang dapat kita menjadikan bagaimana hidup kita berarti, yaitu mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti siap untuk melakukan perintah-perintahnya. Firman Tuhan ini tegaskan, kalau kita mengasihi Tuhan, Bapa kita yang di surga pun akan mengasihi kita. Dan kita harus melakukan segala perintah-perintahnya. Apa yang boleh dan tidak boleh, kita harus lakukan. Jadilah kita pelaku firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mendengar suara Tuhan. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikutiku. Mendengar suara Tuhan berarti memperhatikan penuh. Kesungguhan itu dapat digambarkan seperti kerinduan kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Jadi Tuhan bilang, bila mana Tuhan itu mendengar suara-suara kita, Tuhan mendengar segala permohonan kita. Dia tahu apa pergumulan kita. Dia tahu masing-masing kebutuhan kita. Satu helai rambut kita pun jatuh, dia tahu. Karena kita adalah domba-domba yang dikasihnya. Jadi yang kedua adalah mendengar suara Tuhan. Kita buka di Matius 22 ayat 37. Di sini dikatakan itu seperti digambarkan seperti kerinduan kita mendengarkan firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, di sini dikatakan kasihilah Tuhan dengan segala akal pikiran kita, segenap hati kita dan segenap jiwa kita. Dari mana? Kita rajin baca firman Tuhan. Jadi digambarkan kerinduan kita adalah mendengarkan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita menyimak apapun hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Jadi kita fokus dengan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah berpaut kepada Tuhan. Berpaut kepada Tuhan berarti menggabungkan diri kita dengan Tuhan dan berpegang erat. Mazmur 22 ayat 15. Mazmur 22 ayat 15 dikatakan begini, seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya, hatiku menjadi seperti lilin hancur luluh di dalamku. Jadi di sini dikatakan, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku dan dalam debu maut kuletakkan aku. Jadi di sini di Mazmur 22 ayat 15 adalah berpaut kepada Tuhan. Ya. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya, hatiku menjadi seperti lilin hancur luluh di dalam dadaku. Seperti air kasih Tuhan tercurah terhadap kita, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah berhenti, tidak akan sampai di ujungnya. Kasih Tuhan selalu melekat di dalam hati kita. Jadi berpaut kepada Tuhan berarti menggabungkan diri kita dengan Tuhan dan berpegang erat. Saudara-saudara, jika ketiga hal tersebut di atas kita lakukan, maka jaminan Allah bagi kita untuk memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Kita baca di Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Jadi jika kita ketiga hal tersebut di atas kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka jaminan Allah bagi kita adalah kita memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan dari Allah Bapa. Saudara-saudara, di sini yang saya bisa menyampaikan bagaimana hidup kita berarti di hadapan Tuhan, dan hidup kita berarti bagi banyak orang. Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama. Tuhan mengajarkan kita untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup kita berarti di hadapan Tuhan. Hidup kita juga berarti bagi banyak orang. Jadilah terang bagi sesama kita. Jadilah kita panutan, pelita. Karena kita ini adalah milik Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah kiranya ketika ketiga hal ini, bagaimana hidup kita bisa berarti untuk Tuhan dan untuk orang banyak. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan, dua mendengar suara Tuhan, dan tiga hati kita berpaut kepada Tuhan.
Kami percaya, saya percaya saudara-saudara bisa melakukan hal ini, karena di tengah pandemi ini saudara-saudara tidak pernah sendiri. Ada Tuhan bersama kita. Kalau hati kita berpaut sama Tuhan, kalau hati kita melekat sama Tuhan, Tuhan yang akan berperang melawan masalah apapun, pergumulan kita, apapun masalah kita. Percaya, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Tuhan akan memegang erat tangan saudara, dan Dia tidak akan pernah lepaskan saudara. Karena apa? Karena saudara begitu berarti bagi Tuhan, dan Tuhan sendiri yang memilih saudara, dan bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Jadi saudara-saudara, jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Raih semua itu, raih bersama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah menjadi kekuatan, menjadi damai sejahtera bersama Tuhan. Andalkan Tuhan di tengah pandemi ini, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Hati kami mau berpaut padamu Tuhan. Hati kami mau ikut mengandalkan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mau duduk diam di kaki Tuhan. Ajari kami ya Bapa, apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pergumulan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Dan biarlah mujizat terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati bangsa Indonesia, urapi bangsa kami, urapi Bapak Presiden Jokowi dan Pak Maruf serta jajarannya Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan untuk bangsa kami dengan makin luar biasa. Virus Corona hilang, terhenti saat ini juga, dan tidak ada lagi virus-virus lain Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa-doa yang boleh hamba-Mu sampaikan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.